Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib ikhwas semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuazahah kembali, ya, di mana pekan yang lalu mohon maaf belum bisa hadir. Namun alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempatan sehingga kita dapat bermuazahah dan melanjutkan kajian rutin kita bahasa Arab setiap hari Rabu malam Kamis ba'da maghrib insyaallah. Taib ikhwas semua, ya, untuk mempersingkat materi kita, ya, bukan berarti cepet-cepetan, tapi minimal pengenalan. Dari yang lalu kita sudah membahas apa, Pak? Yang lalu khobar kana dengan isim ina, ya, dibalik, ya. Khobarnya kana dengan isim ina. Kalau yang marfu yang dibahas apa? Isim kana dengan khobar ina. Kalau sekarang dibalik. Isim khobarnya kana, isimnya ina. Ini dibalik. Nah, kita langsung lanjut ke munada. Al-munada halaman 191. Wahid wasitun ba'da mi'ah, ya. 191 al-munada. Sudah, Pak? Ya. Jadi setelah munada ini juga sama, yaitu dibaca mansub. Ya, kita masih di mansub. Jadi mansub itu kalau diingat-ingat kemarin pertama khobar, pertama maf'ul. Maf'ul ada 5, ya. Kemudian masuk setelah maf'ul itu ada 5, masuk apa lagi? Hal, tamyiz, terus istisna, terus apa lagi? Khobar sama isim kemarin, ya, seperti itu. Terus munada. Ya, sekarang kita di al-munada. Munada itu artinya huruf yang untuk memanggil, sebenarnya. An-nida. Al-munada itu an-nida. Huruf nida. Artinya huruf panggilan, huruf untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, misalkan, wahai orang-orang yang beriman, ya. Maka nanti setelah munada pasti dia mansub. Ya Rasulullah, contohnya, ya. Ya Abdullah, ya Tolian, misalkan, dan seterusnya, ya. Jadi huruf ini menggunakan huruf, ya, huruf munada ini. Dan ini paling gampang. Ini paling gampang. Ya, contohnya, ya, jenis munada kita lihat di situ. Ya, munada itu adalah mansub apabila yang pertama mudhof. Contoh, ya Abdullah. Kemudian sabih bil mudhof. Ya Tolian jabalan. Kemudian nakirah maksudah. Ya rajulan ankitni. Kemudian ada munada yang mabni ala rafa, selalu marfu, contohnya ya Muhammad. Alam mufrad. Kemudian nakirah maksudah, ya rajulun. Beda dengan nakirah ghairu maksudah. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Baik. Ya, ikhwas semua. Jadi kemarin, ya, kita belajar mansub. Salah satu poin yang mansub itu kalau ada apa? Munada. Artinya huruf an-nida. Huruf nida ini huruf untuk apa? Untuk manggil. Huruf untuk memanggil. Biasanya menggunakan huruf ya. Oh, enggak hidup. Saya ambil di dalam ada.
Ya, kita lanjut. Biasanya menggunakan huruf ya. Ya ayyuhalladzina amanu, atau huruf ai, atau hayya, dan seterusnya ya. Hayya. Nah, setelah huruf-huruf ini dia itu harus mansub. Dia harus mansub. Contohnya tadi, ya rojulan, pasti mansub. Kemudian misalkan ya Rasulullah, misalkan Rasulullah, Allahi, ini idhofah ya, menggabungkan dua kata menjadi satu. Ya Muhammad, kalau Muhammad kenapa dia itu marfu? Karena alam mufrad. Alam mufrad. Nanti kita bahas satu-satu ya biar nggak bingung ya. Baik. Dia mansub. Sekarang kita bahas jenisnya. Yang pertama, huruf an-nida ini ya. An-nida atau al-munada ini huruf atau al-munada ya, biar gampang ya. Kemudian setelahnya kok dia itu dibaca mansub ya, tandanya fathah ataupun nanti dengan tanda yang lain. Yang pertama kalau dia idhofah. Jadi al-munada ini kalau dia pertama apa? Idhofah. Contohnya Rasulullah, biar gampang. Rasulullah. Nah, Rasulullah ini idhofah. Kalau dia mendapatkan huruf munada di depan, wahai, ya dipanggil ya Rasul laulah hi ya, karena ini sampai di idhofah, paham? Contoh ya Abdullah, contoh yang lain ya, contoh yang lain misalkan Waalaikumsalam. Oh ya Abdullahi. Nah, Abdullahi dia mansub. Seharusnya ya, seharusnya idhofahnya itu adalah Abdullah. Abdullahi. Karena ketambahan huruf ya di depan an-nida untuk memanggil wahai Abdullah, maka bahasa Arabnya bukan wa ya Abdullah, bukan, tetapi dia merubah menjadi ya Abdullah karena ketambahan huruf ya, huruf nida memanggil. Sampai di sini paham? Ya, menyelisihi kaidah. Ya, rumusnya kurang luas. Ya Abdullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Jadi kalau kita baca Quran kok di depannya ini huruf nida, nanti dicari ya, itu pasti ini mansubnya. Ya Rasulullah. Pantas ya? Kalau Abdullah nggak pantas. Ya. Oh gitu. Ya Abdullah. Lanjut ya. Sampai sini dulu, ini paham ya?
Ya. Terus yang kedua karena sabih bil mudhof. Artinya sabih bil mudhof itu menyerupai idhofah, menyerupai. Tapi enggak seperti, bukan idhofah. Contohnya ya talian jabal. Ya talian jabalan, ya di situ ada. Kemudian nakirah ghairu maqsudah. Nakirah itu kan enggak jelas. Ghairu maksud itu maknanya adalah ghairu maqsudah itu yang tidak ditujukan kepada siapapun. Artinya dia itu ya nakirah, pada umumnya nakirah. Namun untuk B dengan C ini sudah pendalaman ya. Artinya untuk konteks yang paling dasar adalah yang pertama. Jadi munada itu dia apa? Setelah munada itu mansub. Meskipun ada beberapa yang nanti marfu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian munada al-mabni ala rafa. Ya, artinya selalu marfu secara harokat. Contohnya apabila alam itu apa? Nama mufrad tunggal. Ya Muhammadu. Bacanya ya Muhammadun. Ya Muhammad. Muhammadu. Ya. Ini dia mabni ala rafa tapi fi mahali raf'in mansubun. Paham gak? Ini dia itu mabni, artinya dibangun di atas rafa harokatnya, tetapi secara mahali, secara tempat i'rab dia mansub. Nanti ada pembahasan sendiri. Tapi untuk sekarang yang kita ketahui alam mufrad marfu. Ya, meskipun dia mabni ala rafa, artinya selalu marfu. Kalau dia apa? Alam mufrad. Kemudian nakirah maksudah, nakirah yang sudah ditujukan. Ya rajulun ankitni, artinya rajulun itu sudah jelas laki-laki itu. Ya rajulun ankitni. Tetap rajulun. Membedakan dengan yang rajulan ini hampir sama. Sama. Artinya secara makna dia nggak bisa kita diagnosa dengan kata, tapi maknanya. Kalau maknanya itu memang ditujukan oleh laki-laki yang nggak jelas, berarti dia ya rajulan. Tapi kalau laki-lakinya itu yang jelas, yang sudah dimaksudkan, berarti ya rajul. Dia nggak bisa didiagnosa secara kata, tapi secara makna konteks dari kalimatnya nanti. Rajulan itu belum jelas. Belum jelas. Sudah jelas. Nakirah tapi maksudah. Nah, kemudian untuk isim ya yang ada alif lamnya dapat digunakan ayyuha. Contoh ya ayyuhal muslimun untuk muzakkar. Kalau muannas ayyatuha. Ayyatuha. Ya ayyatuhal muslimat. Atau isim isyarah. Ya hadar rajul. Ya hadhil fata, dan seterusnya. Namun untuk pelajaran kita, untuk pelajaran yang perlu difahami, setelah munada mansub. Itu kaidahnya dulu. Setelah munada apa? Mansub. Kecuali, nah rata-rata, ya. Kecuali yang dikecualikan tadi itu, cuma dua. Isim alam yang mufrad sama nakirah maksudah. Itu aja.
yang lain mansub. Jadi gampang sih sebetulnya, karena dikala ada huruf nidanya langsung mansub begitu. Kecuali yang tadi, artinya nggak perlu penjabaran lebar gitu. Kan hanya materi kecil aja. Atau ada yang mau ditanyakan? Karena nanti apalagi ya, kita belajar alfiyah itu sesuatu yang seharusnya secara kaidah itu nggak bisa, dia bisa begitu loh. Kenapa? Karena ada pertimbangan ini, pertimbangannya ini gitu. Begitu dia modelnya. Nah sekarang nggak usah terlalu pusing dulu. Artinya maksud saya supaya kita install di pemahaman kita, setelah munada mansub. Itu setelah munada mansub. Bisa marfu mabni bisa. Kalau alam mufrad sama nakirah sudah. Nah itu aja dah, selesai. Gampang. Pakainya bagaimana? Ya pokoknya setelah ada huruf nida panggilan. Dan itu banyak. Ada yang ditanyakan? Masih belum ya? Iya. Untuk nida ini saya juga bingung. Artinya mau menjelaskan model bagaimana? Maksudnya karena ya gampang sih, tinggal ada huruf nida maksud. Sudah ya? Cuma yang belum bisa membedakan nanti yang tentang rojulan. Oh, ya itu harus mengerti konteks kalimat. Dia nggak bisa didiagnosa secara kata. Nggak bisa. Itu ada di Al-Quran, kita tahu. Tahu. Rajulan berarti itu orangnya belum. Iya. Rajulan belum jelas. Rajulan, oh iya rajulan jelas. Rajulan yang belum jelas. Rajulan belum jelas. Untuk membedakan itu kan perlu latihan. Betul. Sambil coba nyari ayat. Ya, sambil dibaca Pak, coba latihannya. Ya, jenengan. Ya Abdallahi. Betul. Yang itu, i'rab munada dulu. Yang ya Abdallahi. Ya Abdullah, ya Abdullahi, ya huruf ini abda munada mansub wa alamat Nasbihi. Nasbihi. Fat mudhof ilaihi wa alamatu jar nasroh al jumlatu minan nidai la mahallalaha minal i'rab li'annaha jumlatun ibtidaiyatun ya, bisa ngerti kan? Diartikan bisa. Ya huruf nida, ya panggilan. Abda abda munadi
Artinya yang dipanggil. Yang dipanggil. Munadi itu yang dipanggil. Panggil jadinya Mansub. dan alamatnya atau apa? Alamat mansubnya fathah. Terus dan dia Mudhof ya mudhof ilaih. mudhof ilahi. Ya. Ilahi. Majrur Majrur walamatun jar. oh ya. Tadi itu sebetulnya mudhof ilaih itu adalah penjelasannya Allah ya. Iya. Allah itu naik mudhof ilaih. Oh ya. Allah adalah mudhof ilahi. Ya betul. Majrur Alamatun jar. ya begitu. Jumlah Minan nida nida la mahala lama alaha minal i'rab. minal ikram. Ya nggak ada tempat untuk i'rab. Mahala itu tempat. Dan tidak ada tempat untuk ikram benar. I'rab itu kayak apa ya, Pak? Mengetahui posisinya. I'rab. Berarti lupa lagi. Enggak. I'rab itu contoh, tolong di i'rab. Nah, itu kita mengerti letaknya. Dia kasroh, dia doma, dia fathah gitu. Itu namanya i'rab. Nah, la mahalalah minal i'rab itu artinya dia itu belum menjadi konteks kalimat yang sempurna. Jadi belum waktunya untuk di i'rab begitu. Jadi ini kan baru ya Abdullah. Wahai Abdullah, secara konteks kalimat, ini kalimat apa gitu? Jumlah, contoh, kalau dia adalah jumlah ismiyah, belum sempurna. Mau baru Abdullah saja. Kan? Kalimat Abdullah. Nah, kalau dia jumlahnya ismiyah, harus ada mubtada khobar, betul? Mubtada khobar. Harus ada mubtada khobar. Abdullah ini mana mubtadanya? Ya dia mubtada ya. Khobarnya belum ada. Artinya ini belum jumlah sempurna gitu. Jadi nggak ada tempat di i'rabnya gitu. Karena dia belum menjadi konteks kalimat yang sempurna. Jadi la mahalalah minal i'rab. Mau dibilang mubtada belum ada khobarnya, mau dibilang jumlah ismiyah juga belum sempurna. Nah gitu maksudnya. Artinya la mahalalah minal i'rab itu. Jelas. Iya, belum sempurna. Ya, baik. Lanjut ya. Latihan atau kita tambah materi dulu aja. Tawabi mansub. Ini cepat aja. Supaya besoknya sudah di al-fi'il mudhari mansub. Supaya cepat selesai. Nanti Pak, saya punya rencana nanti kalau sudah selesai kitab yang ini, saya mau bikin kelas lanjutan. Nah, kelas lanjutan itu kan sama sudah paham ini ya, ini sudah selesai lah ya kan, anggapnya sudah lulus, ya kan begitu. Tinggal murojaah. Nah, kelas lanjutannya itu nanti menyampaikannya 50% menggunakan bahasa Arab. Yang dikaji kitab bahasa Arab, tetap nahwu shorok bermain. Artinya ini kenapa i'rab tapi pakai bahasa Arab tapi menggunakan buku bahasa Arab, jadi langsung praktek bahasa Arabnya begitu. Tapi nanti kemungkinan di masjid belakang Nurul Falas itu Nurul Falas atau Hid gitu. Yang penting diizinkan. Kebetulan saya yang kelola itu sekarang. Iya. Kemarin saya dimintai tolong untuk bantu ngelola ya, gitu. Jadi kebijakan ada di saya lebih enak, lebih leluasa. Mau buat program apapun jadi begitu artinya di belakang. Kemarin karena yang lalu-lalu itu
tidak termanajemen dengan baik itu masjidnya kan, kasihan. Akhirnya sudah kita ya ngalahin nambah kesibukan tapi supaya lebih baik lagi. Nah nanti ada teman insya Allah yang dari Libya bantu ngajar, bukan saja supaya ada variasi ilmu kan gitu. Ya Komunikasinya pakai bahasa Arab. ya 50%, artinya nggak 100%, masih boleh. Yang insya Allah nanti saya ngajak teman yang lulusan Libya begitu, yang LC ini tuh begitu, supaya speaknya bagus. Begitu. Nah nanti kalau ada teman yang itu pemula, ya dia ngaji dulu ini, gitu. Nggak langsung kelanjutan. Artinya kalau dilanjutan belum mampu, kita sediakan kelas pemula tuh kalau mengulang. Begitu. Tapi ada tempat praktek. Karena kemarin kita berpikirnya juga pertama mau dijadikan juga sebagai wasilah untuk kita teman-teman yang lulusan ini toh murojaah begitu. Karena kalau nggak di murojaah juga hilang. Nah, kan mereka sudah bisa juga tuh bahasa Arabnya kan, tinggal memurojaah juga. Nah, sekaligus sampean juga di situ gabung sekalian, sekaligus murojaah. Begitu sama teman-teman yang ini lulusan kayak yang di pondok 2 tahun kan, nah kayak gitu, supaya lebih terbawa suasananya. Dan ini insya Allah besok mau datang Syekh dari Arab Saudi tanggal 7 sampai nanti kita bikin kajian tabligh akbar insya Allah Masjid Raya Tampel sama Sepadim. Ada saya datang, jadi nanti butuh penerjemah begitu, ada penerjemahnya. Agak susah sebetulnya gitu. Tapi kalau nggak ada yang nerjemahin lebih susah lagi ya kan, nggak ada yang paham. Gitu. Nah, kita lanjut ya, at-tawabi lil mansub. Ini sebetulnya materi sudah pengulangan ya. Jadi tawabi itu setiap bab ada ya. Jadi tawabi, bab tawabi itu artinya apa kemarin? Ya, tawabi itu artinya mengikuti, pengikut ya, atau mengikuti. Nah, ini tawabi mansub. Nah, yang pertama dulu kita belajar tawabi al-majrur. Ya. Kemudian yang kedua, ya, juga ada tawabi marfu'un. Ya. Yang ketiga juga ada tawabi mansub. Jadi semuanya ada. Nah, sehingga tawabi ini nanti juga ada di majzum. Ya, ada. Apa marfu? Paling gampang gini ya, kasroh ya. Ini dhamma, ini fathah. Yang majzum atau jazm sukun. Ya, nanti nomor 4 terakhir ini al-majzum. Nah, al-majzum. Jadi majrur, marfu, mansub, majzum. Kasroh, kemudian marfu tu dhammah, mansub fathah, majzum sukun. Jadi harokat bahasa Arab itu hanya ada 4. Tasdid itu penggandaan, nanti disorot. Ya, contoh maddah. Ya, maddah. Nah, aslinya ini madada. Cuman orang Arab itu maunya lebih simpel. Jadi dia pakai tasdid. Tasdid itu penggandaan 2 huruf. Aslinya madada. Nah, dalam sorobnya itu ada istilahnya sendiri. Begitu. Ada istilahnya. Dia fi'il yang menggandakan. Saya lupa istilahnya. Nanti ada sendiri. Ada sendiri. Jadi ini ada babnya sendiri. Kita belum masuk. Nah, gitu. Jadi ini diingat. Nah, kapan majrurnya tawabi? Kalau ada huruf jar
atau kemarin al-idhofah ya, atau huruf qasam. Nah itu jadi tawabi. Nanti dilihat lagi yang marfu karena kemarin fa'il, naibul fa'il ya kan, kemudian isim, khobar, ina kan kayak gitu ya kemarin. Mansub juga seperti itu. Nah mansub itu sama. Nah kita mengulang lagi ya, tawabi itu apa saja. Nah ini yang penting ya. Jadi tawabi itu apa saja ya, ini semuanya ada tawabinya ya, tergantung nanti dia ngikut yang mana. Nah tawabi ya mungkin dulu waktu kita belajar di JER kan nggak begitu paham ke marfu ya kan, agak mending lah. Nah tawabi itu apa saja? Yang pertama adalah atof ya, huruf atof. Salah. Harful atof. Nah huruf atof itu apa saja? Di buku ada au, wa, lakin, ambal, hatta, summa, fala ya. Biasanya yang paling populer wow. Paling ingat wawunya wau atof. Udah paling gampang huruf wau. Yang lain lupa. Atau bingung gitu. Jadi huruf atof. Biar gampang lah. Huruf atof. Perlu itu lagi. Contoh. Inna arsalna bil haqqi basira wa nadhira. Wa-nya wau atof, nadhir wau, menggunakan huruf wau. Saya mau nanya Pak, kenapa basiron itu fathah? Kan di situ intinya. Kalau ngikut gampang, ada wau, nadhiron. Nadhiron kenapa fathah? Ya karena basiron fathah. Ya toh? Nah sekarang basironnya ini loh. Basironnya kenapa dia mansub? Iya, mansub itu karena apa? Maf'ul ya. Ada 5. Masuk maf'ul enggak? Basiron dari 5 maf'ul itu masuk enggak? Saya lupa ini maf'ulnya. Objek. Tapi kan ada yang ma'ah, li ajli, itu maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul bih. Nah, yang mana nih dari 5 ini? Oh, bukan, nggak ada. Maf'ul 1, 2, 3, 4, 5 nggak masuk. Berikutnya, tamyiz. Tamyiz bukan? Ah, bukan. Hal bukan? Basiron ini. Hal bukan? Oh iya benar, kayaknya mendekati hal, ya kan, keadaan. Kayak gitu. Mendiagnosanya. Oh, karena hal. Oh, dia mansubnya karena hal. Nah, sekarang dibalik. Kalau dia nggak ada harokatnya, kita yang ngasih harokat. Basiron. Kenapa antum baca fathah? Karena saya memposisikan kata ini sebagai hal. Kalau ada harokatnya, pertanyaannya dia kenapa di fathah? Oh, karena ada hal. Tapi kalau nggak ada harokatnya, kita yang memberi. Begitu, itu bedanya. Kalau ada harokat dan nggak ada harokat. Artinya dikala kita fathah itu kita harus punya alasan. Kenapa dari fathah? Kenapa antum baca fathah gitu loh? Oh, karena hal. Gitu. Jadi inna, kami sungguhnya arsalnaka, yang mengutus engkau bil haqqi, dengan membawa kebenaran, basiron. Basiron ini halnya siapa? Keadaannya siapa? Domirkah? Domirkanya ke siapa? Ke Nabi kita Muhammad. Gitu. Sehingga Nabi Muhammad itu keadaannya secara posisinya sebagai orang yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Sehingga dalam dakwah harus menyampaikan kabar gembira dan juga harus menyampaikan peringatan ataupun
ancaman. Jadi nggak seneng aja yang disampaikan fadhil amal aja, nggak jadi ntar orang nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar nanti gitu. Itu contoh kecil aja. Itu maksudnya gitu. Jadi dia itu harus basiran wa nadhiran, artinya kabar yang pahit juga harus disampaikan gitu loh. Ini haram, ini nggak boleh, ini harus disampaikan gitu, jangan ditutupin. Kita juga selaku pendakwah jangan menyampaikan yang enak-enak aja gitu. Oh ini sunnah-sunnahnya gitu, nggak pernah membahas masalah bid'ah. Kenapa? Karena kalau membahas bid'ah nggak ada yang mau dengar, mungkin takut atau dia nanti dikucilkan, diasingkan. Loh, itu harus disampaikan. Ya itu contoh kecil aja. Baik ya. Jadi pertama atof. Oke ya. Yang bawah lagi. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannar. Wawunya wawu atof. Yudkhilakum ya. Kenapa ayyukaffiru itu, Pak? Dia atofnya kan ke ayyukaffiru. Pertanyaannya adalah kenapa ayyukaffiru itu fathah? Ya. Bukan, itu bukan inna, itu anna. An. Lain. Inna dengan an itu beda. Ya. Nah. Inna. Bukan, beda. Inna itu sesungguhnya. Kalau an itu bisa Bahwasanya. Beda tipis. Ya, kenapa dia itu ayyukaffironya mansub? Ya, dia maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa? Maf'ul dia nanti masuk di masdar. Masdar itu maf'ul apa? Maf'ul bi. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Masdar masuk di maf'ul mutlak. Ya, nanti pelan-pelan. Ini nanti dibahas di bab fi'il, ini dibahas lagi. Yang kedua na'at. Na'at artinya apa? Sifat. Ya, ini sifat. Ihdinas siratal al-mustaqima. As-sirata al-mustaqima. Al-mustaqimanya, kenapa al-mustaqimanya ini mansub? Karena dia na'at. Sifat dari apa? Jalan. Jalan yang seperti apa? Yang lurus. Nah, pertanyaan berikutnya as-sirata. Kenapa as-sirata itu mansub? Karena dia maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bi. Tunjuklah kami jalan. Jadi al-mustaqimah, kenapa mustaqimahnya dia mansub? Karena dia ikut as-sirat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa as-siratnya dia mansub? Karena dia maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa? Intinya, Pak, nggak lari dari yang kita pelajari kemarin. Maf'ul, hal, tamyiz, terus khobar, isim itu. Khobarnya kalau mansub itu khobarnya siapa? Khobarnya kana. Isimnya ina. Terus nanti ada munada. Nah, itu aja ada. Nah, makanya nanti PR-nya di rumah yang sering dibaca adalah grafiknya. Grafik bab pertama setiap ini. Majrur itu apa aja, marfu itu apa aja. Nah, itu tiap babnya ada. Ini apa yang kita pelajari itu kuncinya sebenarnya di awal pertemuan ya. Contohnya mana sih? Ini kuncinya belajar. Nah, ini contoh mansub. Ya ini aja ya, Bang. Begitu.
Kalau ini sudah hafal mansub itu apa saja. Jadi dikala ini kenapa harokatnya dimansubkan nih, kenapa? Oh karena dia maf'ul, oh karena dia isim, oh karena dia mustasna, karena dia tamyiz, karena dia hal gitu. Nah kuncinya itu di paragraf ini. Nah nanti kenapa kemudian mansubnya pakai apa? Ada di sebelahnya. Cuman ini kita belum belajar. Nah setiap bab nanti Bapak ini ya bisa lihat di rumah. Per babnya ini majrur, marfu, mansub. Nah nanti di bab mana yang nggak paham bisa ditanyakan lagi waktu kita ketemu begini. Oh saya lupa bab ini, boleh kita ulang sebentar gitu. Sambil menambah materi sambil kita mengulas. Sudah azan? Oh belum. Kemudian yang selanjutnya setelah naat apa? Badal. Apa itu badal? Pengganti. Badal pengganti. Contoh Rasulullah, ra'aitu Rasulullahi Muhammadan fil manami. Ra'aitu saya melihat Rasulullah. Rasulullah berarti dia maf'ul. Muhammadan dia adalah badal. Muhammad itu pengganti Rasulullah. Kemudian yaitu badal banyak ya, ada minkul, ada ba'at minkul, itu kemarin sudah kita bahas. Tapi intinya badal, pokoknya ngerti badal aman. Kemudian yaitu taukid yang keempat. Ya, taukid. Taukid apa artinya? Penguat. Sukron. Taukid maknawi, ada taukid lafzi. Taukid lafzi itu pengulangan, artinya 2 kali. Secara makna, nah itu bisa dipelajari. Ya. Nah ini karena tawabi itu penting, setiap bab ini ada tawabi, maka tawabi harus dihafal. Dan sejatinya ya ilmu itu harus dihafal, ya kan? Tapi karena kita sambil jalan sering diulang, insya Allah nanti hafal sendiri. Jangan takut. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? At-tawabi, ya. Jadi tawabi selesai. Masya Allah cepat. Mana ya yang Ini Ustaz, yang apa? Itu Rasulullah itu bukan munafik. Ini kok Rasulullah? ro'a itu Rasulullah. Bukan, kan tidak ada munafik. Bagaimana Pak? Kan tidak tadi apa? Bukan ada. Oh, maksudnya dia mansubnya kenapa gitu Rasulnya? Karena dia maf'ul bih, Pak. Rasulnya itu maf'ul. Ro'a itu artinya apa? Saya melihat. Yang dilihat siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah itu siapa? Muhammad. Artinya Rasulullah itu dia maf'ul. Jadi maksudnya tetap fathah Rasulullah. Iya. Kan dia maf'ul. Maf'ul kan mansub pakai fathah. Baik, sampai di sini dulu. Sudah azan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap harus semangat ya Pak. Harus semangat ya. Belajar itu memang berat. Belajar itu berat, nggak ada yang mudah. Cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.